Halo, jumpa lagi dengan Erna dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita membahas tentang hiperlipidemia. Saudara, apakah Anda tahu apa itu hiperlipidemia? Hiperlipidemia merupakan kondisi kolesterol tinggi. Terkadang kondisi ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, bahkan bisa berujung kematian. Nah, ini yang perlu Anda waspadai. Hiperlipidemia ditandai dengan tingginya kadar kolesterol dan trigliserid. Keduanya merupakan lemak utama di dalam darah. Kolesterol diproduksi secara alami di organ hati dan dapat diperoleh dari makanan yang berlemak, misalnya telur, daging merah, dan keju. Sedangkan trigliserid berasal dari kalori ekstra yang disimpan oleh tubuh. Kolesterol dibagi menjadi dua jenis, yaitu kolesterol baik atau high density lipoprotein atau kita sebut sebagai LDL, dan kolesterol jahat atau kita sebut low density lipoprotein atau LDL. Nah, hiperlipidemia disebabkan oleh terlalu banyaknya kolesterol jahat di dalam darah dan tidak memiliki cukup kolesterol baik untuk membersihkannya. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah. Seiring berjalannya waktu, plak tersebut bisa meluas dan menyumbat arteri, sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Faktor risiko hiperlipidemia. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hiperlipidemia. Antara lain yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat atau dalam tanda kutip obesitas. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, kebiasaan merokok, terlalu sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan malas berolahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Yang kedua adalah obat-obatan tertentu, misalnya pil KB, obat diuretik, dan beberapa jenis obat antidepresi juga diketahui dapat mempengaruhi kadar kolesterol Anda. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan tertentu. Tingkat kolesterol yang abnormal bisa ditemukan pada ibu hamil dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, penyakit ginjal, kelainan tiroid, sindrom ovarium polikistik. Yang keempat adalah keturunan. Hiperlipidemia juga bisa bersifat genetik atau keturunan. Umumnya orang dengan kondisi hiperlipidemia turunan memiliki kadar kolesterol dan trigliserid yang tinggi sejak usia remaja. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung, koroner dini, dan serangan jantung. Gejalanya bisa dirasakan dalam beberapa tahun, seperti nyeri di dada, serangan jantung ringan, kram di betis saat berjalan, luka pada jari kaki yang tidak kunjung sembuh, dan gejala stroke. Gejala dan diagnosis hiperlipidemia. Saudaraku yang terkasih, hiperlipidemia hampir tidak menunjukkan tanda dan gejala. Namun pada hiperlipidemia turunan bisa muncul gejala seperti pertumbuhan lemak kuningan di sekitar mata dan persendian. Untuk memastikan kondisi hiperlipidemia, maka harus dilakukan tes darah yang disebut pemeriksaan profil lemak atau panel lipid. Hasil pemeriksaan ini akan menunjukkan tingkat kadar kolesterol total, kadar trigliserid, kadar kolesterol baik, dan kolesterol jahat.
Kadar kolesterol di setiap orang bisa bervariasi, tergantung riwayat dan kondisi kesehatan. Namun kadar kolesterol yang normal adalah sebagai berikut. Kadar kolesterol total berada di bawah 200 mg per desiliter dan kadar dikatakan tinggi apabila melebihi 240 mg per desiliter. Kadar kolesterol total berada di bawah 200 mg per desiliter dan dapat dikatakan tinggi apabila melebihi 240 mg per desiliter. Sedangkan kadar LDL dianggap normal apabila berkisar antara 100 sampai 129 mg per desiliter, termasuk kategori sangat tinggi apabila melebihi 190 mg per desiliter. Dan kadar trigliserid di bawah 150 mg per desiliter dan termasuk kategori tinggi jika trigliserid melebihi 200 mg per desiliter. Bagaimana cara mengatasi hiperlipidemia? Hiperlipidemia sebenarnya bisa diatasi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengubah dan memperbaiki gaya hidup. Namun dalam sebagian kasus, hiperlipidemia harus ditangani dengan mengkonsumsi obat-obatan medis. Berikut ini ada beberapa cara untuk menurunkan risiko kolesterol tinggi. Yang pertama adalah mengkonsumsi obat. Ada beberapa jenis obat untuk mengatasi kondisi hiperlipidemia. Misalnya obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Obat ini terbukti ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Asam nikotinat, obat ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserid tinggi. Fibrat adalah jenis obat lain untuk menurunkan kadar trigliserid dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Untuk mengatasi hiperlipidemia, selain menjalani pola hidup sehat, Anda perlu rutin melakukan pemeriksaan darah berkala agar kadar lemak dalam tubuh terpantau. Anda juga boleh berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan langkah penanganan hiperlipidemia yang tepat sesuai dengan kondisi Anda. Tuhan memberkati kesehatan Anda. Salam sehat.